Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik semuanya, insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai praktek langsung cara membaca huruf gundul atau huruf yang tidak berharokat. Baik, kita lihat di sini ada kata al-muslim, akhu al-muslim fi din al-Islam. Nah, dalam bahasa Arab kita ambil kata yang pertama, misalkan al-muslim. Nah, al-muslim itu merupakan kata dalam bahasa Arab yang masuk kategori isim. Nah, setiap isim yang dia terletak di awal kalimat atau kata dalam bahasa Arab ketika dia berada di awal kalimat, maka bisa kita kategorikan sebagai mubtadaun. Jadi isim yang berada di awal kalimat itu kita sebut dengan mubtadaun. Nah, setiap mubtada itu pasti rofa atau dia marfu keadaannya. Dan salah satu tanda marfu adalah dengan dhammah. Maka kata al-muslim kita baca dengan harokat al-muslimu. Mimnya diberikan harokat dhammah. Nah, ini kata pertama al-muslim akhu al-muslim fi din al-Islam. Jadi kata al-muslimu kita berikan harokat dhammah karena kedudukannya sebagai kata yang berada di awal kalimat. Atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan nama mubtadaun. Nah, kalau kita mau i'rabkan, maka al-muslim itu merupakan mubtadaun. Jadi kata yang berada di awal kalimat, dia tidak dipengaruhi apapun. Kemudian kita bisa tambahkan keadaannya adalah marfu'un. Lalu alamat rofaknya atau tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah. Dhammah pada huruf mim yang diberikan warna merah. Alasannya kenapa? Karena kata al-muslim termasuk isim mufrad, isim yang bermakna tunggal. Kemudian selanjutnya ada kata akhu. Nah, akhnya di sini kita berikan harokat dhammah juga. Kenapa demikian? Karena kata akhu di sini yang pertama dia tidak dipengaruhi apapun. Tidak ada harfu jar ataupun tidak ada kata kerja. Maka umumnya kata atau isim dalam bahasa Arab ketika dia tidak dipengaruhi apapun, semestinya biasanya dia dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, marfu'nya di sini dengan dhammah. Jadi kita baca akhun. Nah, keadaannya atau kedudukannya ini sebetulnya kalau dalam ilmu nahwu kita sebut dengan khobar. Jadi ada mubtada, ada khobar. Kalau mubtada itu kata di awal kalimat, kalau khobar itu sebetulnya yang menjelaskan mubtada. Jadi al-muslim apa? Akhun, saudara. Nah, kalau kita mau tambahkan i'rabnya, maka marfu'un. Kemudian alamat rofaknya atau tanda rofaknya yaitu pada huruf kha yaitu ad-dhammah. Kenapa demikian? Karena ismul mufrad. Nah, selanjutnya kata al-muslim ini dia terhubung atau tersambung dengan kata al-muslim selanjutnya. Sehingga ada dua kata atau ada dua isim yang dia bertemu, maka ini muncul kaidah yang namanya al-idhofah. Al-idhofah itu ada dua kata. Yang pertama, kata pertama kita sebut dengan mudhof, kata yang kedua selanjutnya kita sebut dengan mudhofun ilaih. Nah, sehingga kata akhun di sini selain berkedudukan sebagai khabar, dia pun berkedudukan sebagai mudhof. Nah, ciri mudhof dia tidak memiliki atau tidak dimasuki alif lam. Maka, nah ini ciri yang kedua, kata akhun di sini harusnya tidak berdomah tain. Jadi al-muslimu akhul, dia dengan dhammah. Nah, selanjutnya untuk kata al-muslim kita baca al-muslimi. Kenapa kita baca al-muslimi? Karena yang pertama dia dipengaruhi oleh kata sebelumnya yaitu kata akhun. Tadi dikatakan bahwa kata al-muslimi di sini bagian dari al-idhofah. Akhun itu sebagai mudhof, al-muslimi sebagai mudhofun ilaih. Sehingga bisa kita masukkan al-muslimi di sini kedudukannya atau tandanya dia majrur dikarenakan dia dipengaruhi oleh kata akhu dan berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan kedudukannya al-muslimi mudhofun ilaih. Kemudian
Karena mudhofun ilaih dia selalu majrurun. Nah, majrurnya atau tandanya dengan al-kasroh. Harokat kasrohnya terletak pada huruf mim yang diberikan warna merah. Kemudian alasannya karena ismul mufrad. Jadi di sini kata al-muslimi ini merupakan bagian dari al-idhofah. Al-idhofah dengan kata akhun. Akhunnya itu sebagai mudhof, al-muslimi ini sebagai mudhofun ilaih. Jadi ini yang disebut dengan idhofah, al-idhofah. Jadi ada dua isim yang dia terikat atau dia terhubung. Kemudian fi itu harf jar, kemudian din di sini diawali oleh harf jar, sehingga kata din di sini kita harus berikan tanda majrur. Majrurnya di sini dengan kasroh. Jadi kita baca fi dini. Huruf nunnya kita berikan harokat kasroh. Kita lihat i'rabnya. Dini itu majrurun. Jadi dia majrur karena diawali oleh harf jar yaitu fi. Jadi setiap kata yang diawali oleh harf jar itu pasti majrur. Nah, majrurnya di sini dengan al-kasroh. Jadi alamatnya adalah atau tandanya dengan al-kasroh. Kenapa demikian? Karena dia kedudukannya sebagai ismul mufrad atau alasannya karena ismul mufrad. Nah, kata din di sini pun dia terhubung dengan kata al-islam. Sehingga dua kata ini menjadi al-idhofah. Dinnya sebagai mudhof, al-islam itu sebagai mudhofun ilaih. Untuk dinnya itu tidak dimasuki oleh alif lam dan tidak dimasuki oleh tanwin, sehingga dia kasroh, bukan kasroh tain. Jadi kita baca fi dini. Kemudian kata al-islam. Al-islam di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Nah, maka kita baca al-islami karena kedudukan mudhofun ilaih itu pasti majrur. Dan salah satu tanda majrur adalah dengan kasroh. Jadi kita baca al-islami ini kenapa? Karena dia mudhofun ilaih dari kata dini. Nah, kemudian keadaannya dia majrur dan tanda majrurnya di sini dengan al-kasrah juga. Kenapa demikian? Karena dia termasuk kategori ismul mufrad. Jadi kata al-muslimu akhun al-muslimi fi dinil Islam atau al-muslimu akhul muslimi fi dinil Islam ini memiliki tanda akhir harokatnya karena ada sebab akibat. Kalau al-muslimu tadi karena di awal kalimat, isim yang terletak di awal kalimat itu selalu marfu, dan salah satu tanda marfu umumnya adalah dengan dhammah. Maka kata al-muslim kita baca al-muslimu. Kemudian yang kedua ada akhun. Akhun kita baca dhammah dikarenakan dia mengabarkan atau bagian dari khabar kata al-muslimu. Maka dia pun dengan marfu. Atau alasan kedua karena dia tidak dipengaruhi apapun, itu juga bisa. Tapi di sini ada sedikit kekeliruan, bukan dhammah tain ya, tapi harus dhammah. Kemudian kedudukan selainnya adalah kata akhu di sini sebagai mudhof karena dia terikat atau terhubung dengan kata al-muslimi. Maka kata al-muslimi di sini itu mudhofun ilaih sehingga halokatnya dia dengan kasroh. Kemudian fi itu harfu jar selalu tetap, selalu mabni. Dini di sini dibaca nunnya dengan kasroh karena dimasuki atau diawali oleh harfu jar. Maka dia harus dengan kasroh karena salah satu tanda majrur umumnya dengan kasroh. Dan kedudukan lain dia sebagai mudhof. Sehingga kata al-islami kita baca majrur dengan kasroh karena dia mudhofun ilaih atau bagian dari al-idhofah dengan kata din. Jadi kita baca al-muslimu akhul muslimi fi dinil Islam. Nah, bagaimana kalau misalkan kata al-muslimu di sini, kata awal al-muslimu ini kita dimasuki atau diawali oleh huruf taukid. Salah satunya adalah huruf inna. Maka ini akan berpengaruh kepada kata al-muslim. Al-muslim yang pertama. Kenapa demikian? Karena inna itu punya fungsi. Fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim dan merupakan khobar. Nah, isim inna itu terletak setelah inna. Biasanya atau umumnya terletak setelah inna. Khobarnya maka setelah isim inna. Maka kata al-muslimu ini berubah. Yang awalnya dia dengan dhammah huruf mimnya, maka dia berubah menjadi al-muslima. Karena tadi fungsi dari ini adalah tansibul isma. Jadi kata al-muslima di sini kedudukannya bukan sebagai mubtadaun ketika dia dimasuki huruf inna. Jadi innal muslima. Nah, tidak muslimu lagi.
innal muslima. Kita lihat karena kata al-muslima di sini kedudukannya sebagai isim inna, bukan mubtadaun lagi ketika dimasuki oleh inna. Nah, isim inna itu selalu mansub dan salah satu tanda mansub umumnya adalah dengan fathah. Maka kata al-muslima kita baca fathah untuk mimnya. Jadi innal muslima. Kemudian tadi mansubun dan alamatnya atau tanda mansubnya adalah dengan al-fathata. Oke. Selanjutnya mana yang termasuk khobar inna? Karena tadi kan isim inna itu, huruf inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar dan merupakan khobar. Maka kata khobarnya adalah kata akhu. Nah, kita lihat di sini akhu itu khobar. Nah, tapi bukan khobar biasa, bukan khobar mubtada, melainkan khobar inna. Namun di sini kedudukan akhu masih marfu dan dia dengan dhammah dan dia termasuk mudhof karena dia masih terhubung dengan kata al-muslimi. Jadi ketika ada lafaz inna ditambahkan dalam kalimat al-muslimu akhul muslimi fi dinil Islam, maka kata itu akan berubah menjadi innal muslima akhul muslimi fi dinil Islam. Jadi kata al-muslim yang pertama berubah menjadi al-muslima. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.